Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan iman. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Untuk judul renungan pada hari ini adalah diperlengkapi oleh firman. Kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu adalah Timotius, yang pada saat itu menjadi pimpinan di suatu jemaat di kota Efesus. Yang isinya surat ini berisikan tentang Paulus mengajarkan, menjelaskan tentang bahwa akhir zaman itu keadaannya semakin buruk, manusia itu makin tidak taat, manusia semakin mencintai dirinya sendiri, dan manusia itu semakin menolak kebenaran. Bahkan ajaran palsu ini sudah masuk ke dalam jemaat dan menyesatkan banyak orang. Dan disinilah Paulus mengingatkan Timotius bahwa ia sudah melihat teladan hidup dan penderitaan Paulus selama melayani. Dengan kata lain, pelayanan itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesulitan. Bukanlah semakin berkurang, tetapi tantangan itu semakin besar. Namun justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, Timotius ini diberi nasihat untuk terus memegang sesuatu yang pasti, yaitu adalah firman Allah yang sudah ia kenal sejak ia kecil. Karena itu Paulus menjelaskan bahwa kitab suci itu adalah nafas dari Allah yang sanggup untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan membentuk hidup seseorang, dan memperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang telah Allah sediakan atau Allah percayakan. Yang kedua, interpretasi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah firman adalah nafas Allah. Ketika Paulus di sini berkata, kitab suci diilhamkan Allah. Dalam bahasa Yunani, diilhamkan Allah itu adalah theopneustos, yang artinya adalah dihembuskan Allah. Ini menunjukkan bahwa kitab suci bukanlah sekedar hanya tulisan manusia, tetapi memiliki sumber langsung dari Allah itu sendiri. Kata ini menggambarkan firman itu sebagai sesuatu yang hidup, memiliki kuasa, dan membawa otoritas penuh. Firman bukanlah hanya sekedar kumpulan tulisan tentang sejarah atau moral, tetapi pernyataan langsung dari Allah bagi manusia. Dunia ini mungkin dapat berubah, pemimpin dapat menjadi gagal, ajaran manusia dapat melenceng, tetapi firman Allah itu tetap sampai selama-lamanya. Dengan memahami hal seperti ini, firman berasal dari Allah, Timotius ini tidak perlu ragu ketika Timotius ini menyampaikan pengajarannya kepada jemaat di Efesus. Karena firman Allah ini berbeda dengan dunia, karena ia berdiri di atas kebenaran yang ilahi, bukan opini dari manusia. Yang kedua adalah firman menyatakan kesalahan dan mengkoreksi hidup. Di sini Paulus menjelaskan bahwa firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Kita akan sama-sama melihat di sini. Yang pertama adalah firman mengajar. Firman di sini memberikan kita fondasi doktrin yang benar. Ini penting karena banyak orang pada waktu itu mengikuti ajaran yang kelihatannya seperti rohani, tetapi sebenarnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman menolong orang percaya untuk memahami siapa Allah dan bagaimana cara hidup yang benar, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, firman menyatakan kesalahan. Ini bukan berarti firman ini hanya menghakimi, tetapi mengungkapkan bagaimana hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman ini bekerja seperti cermin, yaitu menyingkapkan dosa dan hal-hal yang tersembunyi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Dalam Yakobus 1 ayat 23 di situ dikatakan, sebab jika seseorang tidak mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Yang ketiga adalah firman memperbaiki kelakuan. Setelah menyingkapkan kesalahan, firman ini membawa kita kembali ke jalur yang tepat dan benar. Dan dalam bahasa aslinya, kata memperbaiki kelakuan ini di sini adalah menggambarkan tindakan memperbaiki sesuatu yang bengkok atau rusak. Artinya firman Tuhan ini memulihkan kita, menata ulang kehidupan kita, dan bahkan mengarahkan kehidupan kita ini pada standarnya Allah. Jadi firman ini menjaga agar setiap pelayan tetap berjalan lurus di tengah arus dunia yang mulai bengkok. Yang ketiga, interpretasi apa yang bisa kita pelajari? Firman mendidik dan membentuk karakter. Mendidik dalam kebenaran menggambarkan proses pembentukan karakter itu secara terus-menerus. Firman digambarkan bekerja seperti seorang ayah yang sedang mendidik anaknya, bukan sehari dua hari, tetapi mulai dari kecil sampai hingga dewasa. Inilah bukan proses yang instan, tetapi pembentukan karakter ini melalui disiplin dan pengajaran yang teratur. Firman bukan hanya memperbaiki apa yang salah, tetapi juga membangun pola hidup yang benar. Firman itu membentuk cara berpikir kita, berbicara kita, cara kita mengambil keputusan. Hasilnya adalah kehidupan yang berakar kuat dan tidak mudah goyah oleh situasi dan pengaruh dari luar. Interpretasi yang keempat adalah firman mempersiapkan setiap orang percaya. Paulus menutup pernyataannya dengan tujuan akhir, supaya orang percaya itu memiliki perlengkapan yang lengkap. Kata ini menggambarkan seseorang prajurit yang diberikan seluruh perlengkapan itu sebelum menuju medan perang. Tanpa perlengkapan yang lengkap, prajurit itu akan mudah dikalahkan. Demikian pula sebagai kita pelayan Tuhan dan dalam kehidupan kita tidak bisa dijalani dengan kekuatan kita sendiri kalau kita tidak diperlengkapi oleh Allah. Firman membentuk kita, mempersiapkan kita, dan memberikan kita kemampuan untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Aplikasi apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah menjadikan firman Allah ini sebagai kompas dalam kehidupan kita. Di tengah dunia yang mulai berubah-ubah, penuh dengan tekanan, informasi yang banyak menyesatkan kita belajar menjadikan Alkitab sebagai dasar dalam kita bekerja dan mengambil sebuah keputusan. Dan dalam menentukan arah langkah kehidupan kita, bukan berdasarkan perasaan atau suara orang lain atau pendapat orang lain, tetapi apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Yang kedua adalah membiarkan firman ini menegur dan membentuk karakter kita. Firman bukan hanya memberi kita kekuatan, namun juga menegur dan meluruskan dan memperbaiki apa yang salah dari diri kita. Karena itu, kita belajar untuk tidak menolak setiap firman yang datang dari kehidupan kita. Mungkin menyinggung area-area yang salah dalam kehidupan kita jangan pernah menolak firman itu datang dalam kehidupan kita. Kita melatih diri untuk kita jujur, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, dan segera mengambil langkah, yaitu mengambil pertobatan yang nyata. Proses ini membentuk karakter kita untuk lebih matang lagi, lebih rendah hati, dan serupa dengan Kristus. Semakin kita mau dikoreksi, semakin kita mengalami pemulihan dan pertumbuhan rohani yang sejati di dalam Tuhan. Yang ketiga, memakai firman sebagai dasar untuk melayani dan membangun orang lain. Sebagaimana firman ini sudah membentuk kita terlebih dahulu, demikian pula firman ini bisa menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Ketika kita memberi nasihat, dukungan, atau penghiburan, kita belajar menyampaikan berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan,
bukan hanya sekedar pendapat pribadi atau omong kosong, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang kita pegang. Kita juga bisa membagikan kesaksian yang kita punya. Bagaimana Tuhan itu menolong kehidupan kita agar kita bisa keluar dari masalah kita. Dengan cara ini, hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Bagi orang bisa mengenal kebenaran Allah. Semakin dikuatkan dalam iman dan diarahkan kembali kepada Kristus. Firman yang kita hidupi itu akan berdampak jauh lebih kuat daripada hanya kata-kata, hanya omongan. Tetapi firman yang kita hidupi, yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kesimpulannya adalah, firman Allah diberikan bukan hanya untuk kita ketahui, tetapi untuk membentuk seluruh aspek kehidupan kita. Di tengah-tengah zaman yang semakin rusak ini, penuh dengan penyesatan, firman menjadi sumber kebenaran yang pasti. Melalui pengajaran, teguran, koreksi, dan didikan Tuhan, Tuhan itu menuntut kita untuk hidup benar di hadapannya. Ketika kita menjadikan firman ini sebagai pegangan utama dari kehidupan kita, hidup kita akan diperlengkapi dan dengan hikmat, karakter, kekuatan untuk kita menjalani setiap yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Firman-lah yang membuat kita teguh, dewasa, dan siap untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masa keluarga dan lain-lain, bisa disalurkan di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan, bahwa pegangan kami yang kuat, fondasi yang kami yang kuat Tuhan, hanya berdasarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana firman-Mu itu membentuk kehidupan kami, membentuk karakter kami Tuhan. Firman-Mu yang mendidik, mengubahkan kami Tuhan, menjadikan kami mempunyai karakter-karakter yang benar di hadapan-Mu. Dalam kami menghadapi kehidupan kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang semakin bengkok Tuhan, semakin buruk Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi fondasi dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga besar GPDI El Sada Magelang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini selalu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.